Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran baru aja lewat, dan sekarang kita dihadapkan dengan pilihan. Puasa Syawal dulu, atau Qadha Ramadan dulu. Jangan sampai salah langkah, karena bisa berpengaruh pada pahala ibadah kita. Banyak orang mengira boleh langsung puasa Syawal, meskipun masih punya utang Ramadan. Tapi, apakah benar demikian? Bagaimana hukumnya? Apakah ada konsekuensinya jika mendahulukan salah satunya? Yuk, kita bahas sampai tuntas. Pertama-tama, kenapa puasa Syawal itu istimewa? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim, nomor 1164. Hadis ini menjelaskan keutamaan luar biasa dari puasa Syawal. Jika dilakukan setelah puasa Ramadan, pahalanya dihitung seperti puasa setahun penuh. Kenapa bisa begitu? Para ulama menjelaskan bahwa dalam Islam, satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Jadi puasa Ramadan 30 hari senilai 300 hari atau 10 bulan, ditambah puasa Syawal 6 hari senilai 60 hari atau 2 bulan. Jadi totalnya 360 hari atau 12 bulan alias 1 tahun. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau masih punya utang puasa Ramadan? Apakah tetap bisa mendapatkan keutamaan ini? Haruskah qadha dulu? Berikut adalah dalil dan pendapat ulama. Ada 2 pendapat utama dalam hal ini. Pendapat pertama, wajib qadha dulu, baru puasa Syawal. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, termasuk mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Mereka berpegang pada firman Allah dalam Al-Quran. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Mereka berpendapat, kita harus menyempurnakan puasa Ramadan dulu sebelum mengerjakan puasa sunnah seperti Syawal. Karena dalam hadis tadi, disebutkan barang siapa yang berpuasa Ramadan, artinya Ramadannya harus sudah lengkap. Pendapat kedua, boleh puasa Syawal dulu, baru qadha. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. Mereka berargumen bahwa waktu qadha itu luas, sedangkan puasa Syawal hanya bisa dilakukan di bulan Syawal. Jadi, boleh mendahulukan puasa Syawal, asalkan qadhanya tetap dilakukan sebelum Ramadan berikutnya. Para ulama yang membolehkan juga berpegang pada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa beliau biasa mengqadha puasanya di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Muslim ini menunjukkan bahwa qadha puasa Ramadan tidak harus langsung dilakukan setelah Ramadan. Berikut adalah beberapa kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin terkait puasa Syawal dan qadha Ramadan. Di antaranya, pertama, menunda qadha terlalu lama tanpa alasan yang dibenarkan. Kalau punya utang puasa, jangan sampai menunda hingga masuk Ramadan berikutnya tanpa uzur, karena ini bisa berdosa dan wajib membayar fidyah di beberapa pendapat ulama. Kedua, mengira puasa Syawal harus dilakukan berturut-turut, padahal puasa Syawal bisa dilakukan secara terpisah dalam bulan Syawal, tidak harus 6 hari langsung. Ketiga, menggabungkan niat qadha dan puasa Syawal tanpa memahami hukumnya. Sebagian ulama memperbolehkan penggabungan niat, tapi sebagian lain menyarankan untuk memisahkannya agar mendapat pahala maksimal. Nah, bagaimana kalau kita masih punya banyak utang puasa Ramadan, misalnya karena haid atau sakit? Solusi terbaik, jika utangnya sedikit 1-6 hari, lebih baik qadha dulu, baru puasa Syawal, supaya dapat pahala sempurna, seperti yang disebutkan dalam hadis. Tapi kalau utangnya banyak, sebagian ulama memperbolehkan menggabungkan niat qadha dan puasa Syawal sekaligus. Ini berdasarkan kaidah fikih bahwa ibadah yang mirip bisa digabungkan dalam satu niat. Namun, lebih aman tetap memisahkan keduanya untuk mendapatkan pahala maksimal. Tips agar tidak ketinggalan puasa Syawal: segera qadha puasa setelah Idul Fitri, agar masih sempat puasa Syawal. Jika masih banyak utang, buatlah jadwal agar bisa qadha dulu lalu lanjut puasa Syawal. Niatkan ibadah dengan benar, agar mendapatkan pahala yang sempurna. Jadi, kesimpulannya, kalau masih punya utang puasa, lebih baik qadha dulu, baru puasa Syawal,
supaya kita mendapatkan pahala penuh sesuai hadis. Tapi kalau belum bisa, tetap ada ruksah dari pendapat ulama lainnya. Jangan sampai kita melewatkan keutamaan puasa Syawal, apalagi kalau masih ada kesempatan untuk mengerjakannya dengan cara yang benar. Sekarang, kamu pilih yang mana? Yuk, tulis di komentar pengalamanmu menjalankan puasa Syawal tahun ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya makin banyak yang paham tentang sunnah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.